dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertata bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai amal dengan suara nyaring. Ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meneraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta. Mereka bersungguh di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan.
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, Dia menunjukkan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan bersamamu. Suci menghormati. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa makna kekudusan bagi hidup kita?
dalam iman kita harus mengerti bahwa kekudusan itu adalah panggilan bersama hidup kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Kita semua itu dipanggil untuk menjadi kudus. Maka menjadi orang kudus itu bukanlah mimpi segelintir orang. Dia bukan milik orang-orang yang kata-kata bahwa dari sejak dahulu dia sudah dilahirkan untuk menjadi kudus. Saya kira untuk kasus yang seperti itu hanya terjadi untuk Yesus Kristus penyelamat kita. Mengapa itu terjadi dalam diri Yesus Kristus? Ya, karena dalam Dialah segala keperluan rahmat Allah itu digenapi oleh Bapa kita, Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Maka Dia harus mendapat perlakuan dan tempat yang istimewa atas cara yang demikian. Saya kira Paulus menjelaskan keberadaan Yesus dalam hubungannya antara rencana dan kehendak Allah serta keselamatan dunia itu menjadi jelas dalam tulisan orang atau Rasul Kudus Yesus ini. Namun menjadi berbeda ketika kalau dipadankan atau dibandingkan dengan orang-orang yang segolongan dengan kita. Yohanes menulis bahwa orang kudus itu adalah mereka yang membiarkan diri mereka untuk dibasuh dengan darah anak domba. Itu berarti ada sebuah proses di mana mereka yang kini berbahagia dalam kerajaan surga, yang menjadi satu tempat yang istimewa dan menjadi anggota dari gereja, itu sebetulnya mereka juga hidup dipenuhi dengan keterbatasan. Hanya bergerak dari keterbatasan itu, mereka tidak menyerah. Mereka membiarkan dan memasrahkan seluruh hidupnya untuk dikuasai oleh kehendak Allah. Maka dengan kata lain, orang kudus itu mereka menjadi kudus karena mereka membiarkan diri mereka untuk disakiti demi kasih yang besar kepada Tuhan. Mereka rela mengampuni demi sukacita dan kebebasan yang berasal daripada Allah. Mereka membiarkan diri mereka miskin agar mereka dipenuhi dengan kekuatan dan rahmat yang berasal dari Tuhan. Saya kira pada kenyataan ini kita semua sebagai orang beriman dapat mengambil bagian untuk ada di dalam tatanan ini. Kita dipanggil untuk mengampuni, kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk saling mengoreksi dalam persaudaraan kasih. Kita dipanggil untuk membawa sukacita, damai sejahtera bagi semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita membiarkan diri mereka, kita membiarkan diri kita agar dilukai supaya egoisme, kesombongan dan seluruh nilai yang tidak baik dalam diri kita dikurangi, sehingga pada akhirnya damai sejahtera dan sukacita Allah yang berkarya, yang merajai hidup kita. Maka dengan demikian, semoga dengan perayaan ini kita dipanggil, kita diberkati, kita dikuduskan untuk menghidupi kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjadi setia. Tuhan Yesus memberkati. yang
bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita menyanyikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para Roh Kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan Bapa dalam nama Yesus Kristus Putra Tuhan dan Tuhan para kami. Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahan
Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan mengenal dalam Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Inilah darah perjanjian baru dan kekal yang
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil menangkap Bapa dan membagikan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap baik menghadap kepadamu berbakti kepadamu, dan kami mohon seluruh kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilarion serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam kata-kata wajah. Kami mohon kasih-Mu kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pelambang Maria Bunda, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami mendapat perkenan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantara Yesus Kristus Putra. Dengan pengantara bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berikanlah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan janganlah
dengan perantara Kristus Tuhan kami. Dua informasi untuk